Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang mengisi e-rapor kurikulum merdeka dengan cara yang sederhana, sehingga Bapak dan Ibu yang merasa bahwa kemampuan dalam penguasaan IT-nya kurang pun bisa mengikuti apa yang akan saya lakukan. Pertama-tama Bapak dan Ibu, kalau e-rapornya sama dengan di kami, masih menggunakan semi online gitu ya Bapak Ibu ya, atau mungkin yang belum paham mungkin e-rapor yang hanya bisa dikerjakan di sekolah saja, kurang lebih ketika mau mengerjakannya kami lakukan dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita harus ketahui dulu ID-nya. Nah, kita masukkan. Nah, sampailah di halaman ini. Oh iya, harusnya saya mundur dulu. Nah, nanti akan masuknya ke sini Bapak dan Ibu ya. Seperti biasa kita masukkan username. Pada kesempatan kali ini saya meminjam ID milik Pak Yahya ya. Oke. Kita masukkan username password, kemudian kita masuk. Oke, Bapak Ibu bisa mengikuti ini langkah-langkahnya, insya Allah akan lebih mudah gitu ya. Tinggal kita klik. Oke, seperti biasa kita pilih dulu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian kita pilih mapel, klik seni budaya atau mata pelajaran yang sesuai. Nah, di sini belum ada TP untuk semester 2, maka harus kita buat dulu TP-nya. Nah, kebetulan di sini Pak Yaya itu mengajarkan seni musik di semester 2 gitu ya, dan fokusnya adalah ke suling. Nah, kalau Bapak dan Ibu lupa lagi TP yang dibuat, kemudian ingin lebih sederhana ya Bapak dan Ibu bisa mencari, biasa googling lah Bapak dan Ibu ya. Kalau saya ini sudah mencari di sini menggunakan asisten guru ya Bapak dan Ibu. Inilah caranya. Kita buka dulu PMM Bapak dan Ibu ya. Kita buka dulu PMM-nya. Nah, di PMM itu ada diskusi dengan asisten guru. Nah, tinggal diklik saja di sini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ketik di sini, tolong buatkan tujuan pembelajaran. Nah, sebutkan tujuan pembelajaran kelas berapa, misalkan SMP kelas 7 gitu. Kemudian pada materi seni musik dengan menggunakan suling gitu. Nah, klik, kita tunggu jawabannya. Nah, ternyata di sini sudah ada tuh Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih mana yang sesuai. Nah, di sini mengenal dan memahami sejarah. Ini tidak diajarkan. Memainkan nada-nada dasar. Ini tinggal copy, kita copy ya. Copy, kemudian kita paste ke sini. Kelas 7 semester 2. Oke, paste di sini atau paste mungkin Bapak Ibu bacanya ya. Kemudian kita cari yang kedua. Menata dan mengaransemen. Nah, kita copy lagi. Nah, masuk ke sini, kelas 7 semester 2, paste, buka lagi asisten gurunya. Nah, kemudian mengapresiasi karya musik lokal yang menggunakan suling sebagai instrumen utamanya. Klik, nah, gitu. Paste, simpan data. Nah, maka ini prosesnya sudah proses yang pertama, membuat tujuan pembelajaran. Nah, kalau sudah selesai kita buka nilai rapor. Bapak dan Ibu buka dulu impor nilai rapornya. Kita impor dulu ya dari 7A sampai 7H. Download. Tuh, kemudian 7B.
Nah, bisa jadi sama kendalanya di laptop Bapak dan Ibu ya. Ketika diklik download, di sini ada keterangan dulu. Nah, tinggal klik tetap download. Lanjutkan C. Kemudian D. Nah, ini terutama bagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa menginput nilai itu di komputer ya, yang sudah masih terbiasa menginput nilainya itu secara manual di daftar nilai gitu ya. Nah, kan kalau misalkan harus diolah lagi di Excel gitu ya, itu terlalu sulit, terlalu ribet, mungkin karena Bapak Ibu sudah terbiasa secara manual di kertas gitu ya. Nah, cara ini mungkin menurut saya cukup efektif gitu ya untuk efisiensi waktu Bapak dan Ibu. Nah, tadi di video yang mungkin bisa diperhatikan, udah muncul ya tadi, maksud saya Bapak dan Ibu bisa mengecek begitu ya berapa lama saya mengerjakan ini begitu. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita masuk ke input nilai rapor. Untuk apa? Untuk nanti mempermudah dalam proses pendeskripsian. Nah, kita ambil misalkan nilai ini. Nah, lihat nilai dari anak-anak Bapak dan Ibu. Misalkan ini di sini Adela nilainya 92 misalkan ya. Kemudian Agus nilainya 76. Kemudian yang satu lagi, nah, dan misalkan nilainya 85 begitu ya. Nah, kita klik di sini nih. Seharusnya Bapak dan Ibu setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Misalkan kalau Adela itu memainkan nadanya sudah tercapai dengan optimal, menata mengaransemen juga sudah optimal, tapi mengapresiasi karya musiknya belum optimal, harus ditingkatkan. Berarti harus begitu kan kliknya itu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Agus Mulyadi, dia menata dan mengaransemennya sebenarnya udah bagus gitu, tapi di memainkan nada dasarnya kemudian mengapresiasinya kurang gitu. Kemudian yang ketiga, Ahdan itu memainkan nadanya udah bagus, menata aransemennya sudah, tapi mengapresiasinya kurang. Nah, harusnya kan begitu Bapak dan Ibu ya, sekali lagi harusnya seperti itu. Tapi kalau kita mau bekerjanya lebih sederhana, lebih cepat, nah udahlah kita tarik globalnya saja Bapak dan Ibu. Ini cara yang salah Bapak dan Ibu ya, tapi walaupun ini cara yang salah, ini bisa membantu memperingan pekerjaan Bapak dan Ibu. Karena yang harus kita kerjakan bukan hanya ini kan, kita harus mempersiapkan untuk semester depan atau tahun ajaran baru dan sebagainya. Banyak yang harus kita kerjakan. Jadi kalau mau sederhana Bapak dan Ibu, kalau saya membuat aturannya seperti ini. Kita tidak perlu klik semua Bapak dan Ibu, hanya yang berkesan saja bagi anak-anak. Anak-anak itu memainkan nada dasarnya sudah bagus, kemudian mengaransemen biasa begitu ya, kemudian memainkan mengapresiasi karya musik lokal sudah bagus. Klik aja begitu Bapak dan Ibu. Kalau mau semua juga boleh gitu ya. Kemudian untuk yang nilainya 76 atau 80 ke bawah, nilai C Bapak dan Ibu ya, kalau di kurikulum 13 kita klik saja di sini, berarti harus ditingkatkan semua. Kalau yang 85 berarti di kisaran nilai B. Kita klik misalkan mana ini. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita klik simpan, geser lagi ke atas, lihat dan edit deskripsi. Sudah ada bacaannya. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buka file data kita. Nah, ini data yang sudah kita download Bapak dan Ibu. Nah, misalkan ini nilai rapor 7A mau kita masukkan. Oke, kita akan masukkan. Nah, berarti Bapak Ibu persiapkan daftar nilai. Nah, siapkan daftar nilainya. Nah, tinggal kita inputkan ke sini. Kita input berdasarkan data nilai yang ada Bapak Ibu. 92, 76, 85, 78,
85, 78, oh maaf, 92, 82, 83. Nah, kita masukkan semua Bapak Ibu ya. Nah, masukkan saja semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa lebih cepat prosesnya dari saya, ngetiknya lebih cepat bagus. Kalau yang masih sedikit-sedikit ya, dikit-dikit aja, nggak usah rusuhan Bapak Ibu. Nah, kalau ini nilainya Bapak Ibu nilai simulasi ya, bukan nilai sebenarnya. Nah, begitu selesai kan? Jangan dulu di save Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu buka yang deskripsinya. Nah, ini diklik di sini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu klik CTRL A bersama-sama. Kemudian klik CTRL C tanpa dilepas. Kemudian Bapak Ibu buka file Excel-nya. Kemudian klik CTRL dan huruf V atau huruf V. Gitu. Kemudian geserkan, lihat ini ya pergerakan dari kursor. Nah, klik di ujung ini Bapak Ibu sampai berubah. Tuh. Nah, biar lebih jelas saya perbesar ya. Nah, ini kan ada kotak kecil tuh ya. Klik 2 kali. Nah, udah beres. Bapak Ibu, kita normalkan lagi. Kemudian klik juga yang di sini. Klik CTRL A, CTRL C, buka lagi file Excel-nya, kemudian pastekan di sini CTRL V, kemudian klik 2 kali. Sudah selesai Bapak Ibu. CTRL S atau di save ya Bapak Ibu. Kalau sudah, nah close. Oh iya, ada yang lupa, ada yang kurang Bapak Ibu. Nah, kita belum menyesuaikan ya Bapak Ibu. Nah, ini kan yang tadi kita ambil dari nilai yang B Bapak Ibu. Berarti kalau ini kan capaian tertingginya di semua TP. Berarti ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini nilainya kan C di bawah 80. Kalau yang 80 di antara 80 sampai 90 mas simpan aja dua-duanya, ada isinya gitu Bapak Ibu ya. Ini kita hapus di sini, hapus. Ini memang idealnya Bapak Ibu diisi satu persatu ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin praktis ya lakukan seperti yang saya lakukan. Kalau sudah Bapak Ibu, untuk nilai yang kategori ini nilainya tinggi 90 ke atas, ini seperti tadi CTRL A, CTRL C, buka lagi Excel-nya. Nah, kita masukkan Bapak Ibu, kita pastekan di setiap nilai yang di atas 90. Nah, berubah kan? Nah, gitu. Ini kalau sudah terbiasa mengerjakan satu kelas itu atau satu angkatan, bukan satu angkatan ya, kelas-kelas yang kita ampu gitu, nggak akan lama Bapak dan Ibu kalau sudah terbiasa. Kemudian ini juga klik CTRL A, CTRL C, buka Excel-nya, masukkan ke nilai yang di bawah 75, di bawah 80. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi pekerjaan kita akan lebih singkat, walaupun memang ini menggunakan prosedur yang kurang tepat karena harusnya setiap anak beda-beda beda-beda deskripsinya gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau lebih mudah bisa pakai cara ini. CTRL S di save Bapak Ibu, kemudian kita close, kemudian kita klik impor nilai. Kemudian pilih kelas 7A, pilih mapel seni budaya, pilih semester 2, kemudian pilih file kelas 7A, tinggal diklik,
klik open, klik import nilai, cek nilai status. Nah, sudah beres satu kelas. Tinggal lakukan cara yang sama sampai nanti selesai semuanya sampai 7H. Itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Nah, ini untuk penilaian yang lain. Kebetulan ini Pak Yaya tidak jadi wali kelas Bapak Ibu ya. Nah, kita coba masuk ke akun punya saya. Nah, ini akun milik saya. Kemudian setelah memasukkan nilai rapot, kita masuk ke nilai P5 gitu Bapak Ibu. Input capaian project. Nah, jangan diinput. Kalau input mah lama Bapak Ibu. Kita impor lagi. Begitu caranya. Pilih kelas, pilih project gitu. Oke, selanjutnya buka lagi Bapak Ibu ya. Tinggal di download. Ini jangan lupa dikontrol ya. Nah, begitu. Tinggal Bapak Ibu buka filenya. Ini kan tadi teh. Nah, pertanyaannya, apakah daftar nilainya sudah ada? Kalau sudah ada, Bapak Ibu tinggal isi di sini. Oke, tinggal Bapak Ibu isi. Ini misalkan SAB, ini misalkan BSH gitu ya Bapak Ibu, disesuaikan saja itu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau mudah mah begini Bapak Ibu, lihat mayoritas nilai anak-anak di mana, misalkan di BSH, berarti klik BSH. Nah, ketik BSH, enter gitu ya. Nah, lakukan kayak tadi Bapak Ibu. Nah, kita ulangi ya, lakukan seperti tadi. Setelah masuk semua nilainya BSH, kita cari ini anak-anak yang mendapatkan nilai selain BSH. Contohnya di sini soal nilainya SAB, kita ketik SAB, enter. Kemudian misalkan ada yang nilainya MB. Kemudian ada yang nilainya misalkan SB gitu Bapak Ibu. Kalau semua sudah selesai, tinggal save. Lakukan hal yang sama ke file-file selanjutnya. File yang ini ya, yang dimensi kreatif. Kemudian yang ini juga. Setelah itu Bapak Ibu tinggal import. Tinggal Bapak Ibu import. Itu import nilai. Itu masuk ke dimensi mandiri, import. Kemudian pilih kelas C, pilih project, pilih file. Yang kreatifnya kita masukkan juga. Sebanyak yang ada di aplikasi Bapak Ibu aja ya, karena tidak semuanya harus ada 3 Bapak Ibu. Itu import nilai, beres, catatan proses. Nah, itu. Nah, ini langsung saja ke bawah Bapak Ibu. Simpan data sudah beres ya. Nilai rapot tadi sudah beres, nilai P5 sudah beres. Tinggal bagian tugas wali kelas. Bapak Ibu tinggal buka input kehadiran. Input kehadirannya Bapak Ibu diinputkan semua biar mudah Bapak Ibu ya mengerjakannya. Contoh ini ya, contoh misalkan begini. Ibu caranya gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jangan diklik, kalau diklik lama. Di sini aja diketik. Misalkan ini sakit. Nah, di kiri keyboard itu ada tulisan tab ya, ketik tab. Misalkan Andra Al-Fatir sakit misalkan 3 kali, izin 2 kali, Alfa tidak ada, ketik tab. Kalau Arif misalkan sakit sekali, izin sekali, Alfa sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai 2 jari saja ya, jari kelingking sama jari tengah misalkan, tab gitu aja. Nah, dimasukkan nilainya, angka-angkanya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik save, klik simpan data. Kemudian setelah datanya tersimpan, Bapak Ibu input catatan wali kelas. Kan ini mah judulnya tidak mau ribut Bapak Ibu ya.
Begini caranya, ketik di sini misalkan apa, selamat atas kenaikan selamat atas keberhasilannya naik ke kelas 8. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian tingkatkan motivasi belajarmu dan perbaiki semua kekurangan dan tingkatkan prestasimu gitu. Semoga, doakan jangan lupa, semoga Ananda sukses deh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ketik CTRL gitu ya, lihat CTRL. Ini harus saya videokan mungkin ya, bentar Bapak Ibu, kita videokan. Nah, ketik, nah ini CTRL itu ya, kemudian A, kemudian CTRL-C. Ini CTRL jangan dilepas, CTRL-C itu, ketik tab, CTRL huruf V itu. Nah, CTRL jangan dilepas Bapak Ibu, ketik tab lagi, kemudian CTRL-C, tab CTRL-V, tab CTRL-V, tab CTRL-V, tab CTRL-V. Nah begitu terus Bapak Ibu. Nah gitu ya, tab CTRL-V, tab CTRL-V, tab CTRL-V, gitu aja terus. Nah, susah balik sambil pegang HP ini. Nah itu Bapak Ibu, mudah kan? Nggak lama Bapak Ibu tuh. Beres kan, tinggal klik simpan data, beres. Selanjutnya kalau kehadiran udah, SU udah, tinggal input naik kelas, pilih kelas 7C, naik kelas. Ini keterangan sudah naik kelas semua. Kalau naik kelas semua tinggal klik simpan data. Nah udah selesai, tugas kita untuk ngisi e-raport sudah selesai. Tinggal tunggu dari teman-teman yang lain status penilaian. Nah lihat, ini kita kontrol. Nah PAI sudah masuk, nah, IPS sudah masuk, bahasa Inggris sudah masuk, informatika sudah, muatan lokal sudah. Nah tinggal yang merah-merahnya yang belum. Mau ditelepon monggo ya, mau ditunggu monggo. Selanjutnya tinggal tunggu Bapak Ibu dicetak nilai. Cetak nilainya ada di sini, nilai rapor gitu Bapak Ibu. Nah tinggal Bapak Ibu generate rapor kelas, klik gitu, kemudian tinggal cetak nilai rapor, diklik. Nah tuh sudah ada rapor kelasnya. Kemudian gimana kalau mau cetak leger, tinggal diklik cetak leger kelas 7C, download leger, beres. Begitu Bapak Ibu ya, selesai. Ternyata mudahnya. Saya ini ngerjain untuk satu orang itu insya Allah lah nggak sampai 1 jam Bapak Ibu, asal datanya ada. Begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.